Reshuffle Kabinet 2022. Beberapa waktu lalu berhembus kabar jika Presiden Joko Widodo akan mengganti sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Kabar reshuffle ini berulang kali muncul sejak Partai Amanat Nasional bergabung dengan pemerintahan Jokowi pada akhir Agustus 2021. Namun, belum ada satupun kader partai ini yang mendapat kursi menteri. Meski Jokowi sempat menampik adanya rencana penggantian sejumlah jajaran menteri dan wakilnya, pada akhirnya reshuffle kabinet benar-benar dilaksanakan pada Rabu 15 Juni lalu. Siapa sajakah menteri yang diganti oleh Jokowi? Dan siapakah penggantinya? Simak rangkuman berita dari Ruang Jurnalistik berikut. Presiden Joko Widodo mencopot beberapa menteri dan wakil menterinya dalam Kabinet Indonesia Maju dan menggantinya dengan beberapa orang baru. Kocok ulang atau reshuffle kabinet ini kemudian diumumkan di Istana pada hari Rabu 15 Juni. Ada 5 orang baru yang bergabung dalam kabinet ini. 2 orang menggantikan posisi menteri, 1 orang menggantikan kursi wakil menteri, dan 2 lainnya mengisi kekosongan di wakil kementerian. 2 menteri baru yang dilantik Jokowi adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, menggantikan Menteri Perdagangan yaitu Muhammad Lutfi, dan ada juga mantan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, yang dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, atau disingkat dengan ATR atau BPN. Selain itu, 3 posisi wakil menteri diisi oleh Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Surya Chandra, John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, serta Afrian Syah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dalam pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan 2 periode ini, sebanyak 7 kali reshuffle kabinet telah dilakukan sepanjang 2015 hingga 2022 ini. Uniknya, Jokowi seringnya mengumumkan pergantian menteri pada hari Rabu Pahing berdasarkan penanggalan Jawa. Reshuffle kabinet sendiri adalah hak prerogatif presiden. Presiden bebas untuk mengganti ataupun memindahkan posisi para menteri dan wakil menterinya. Meski ini adalah hak prerogatif presiden, tujuan mengapa para menteri tersebut diganti seringkali menjadi teka-teki yang menarik untuk disimak, terutama reshuffle menteri pada 15 Juni lalu. Pengamat politik Hendro Satrio melihat reshuffle ini hanya untuk memenuhi janji Presiden Jokowi kepada parpol pendukung pemerintah. Ia menyebut, jika reshuffle kali ini bernuansa akomodatif politik, terlebih dengan diangkatnya Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan setelah Jokowi menggelar makan bersama dengan 7 ketua umum partai politik pendukungnya. Makan siang bersama ini disebut untuk menyambut Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Dan dengan demikian, sah sudah PAN menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Sedangkan menurut Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia, ia melihat kalau Jokowi memiliki tujuan tertentu, seperti untuk menjaga stabilitas politik jelang 2024. Apalagi banyak juga menteri yang dikeluhkan kinerjanya namun tidak diganti karena mereka dari partai koalisi. Jatah menteri dari partai politik juga tidak ada yang berkurang. Ada pernyataan menarik dari Rocky Gerung. Sebagai pengamat politik, ia menyatakan ketidakpuasannya dengan susunan kabinet baru. Menurut Rocky, Menko Marver Luhut Binsar Panjaitan pun seharusnya turut diganti. Karena banyak masyarakat yang berharap Luhut termasuk dalam jajaran menteri yang kena reshuffle. Masih menurut Rocky, reshuffle kabinet ini menurutnya memberi sinyal bahwa ekonomi bisa pulih kembali. Dan parameter kesuksesan reshuffle ini dapat dilihat dari harga bahan pokok, terutama harga minyak goreng. Jika setelah reshuffle harga minyak goreng turun, maka dapat dikatakan jika reshuffle ini sukses. Tapi jika harga pokok masih melambung tinggi atau bahkan naik lagi, reshuffle kali ini memang harus dipertanyakan tujuannya. Apakah memang benar untuk memperbaiki kinerja kementerian? Atau sekedar bagi-bagi jabatan untuk memenuhi janji? Kita lihat saja bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia. Seperti tujuan reshuffle kali ini, semoga ekonomi pasca pandemi pun dapat semakin pulih dan kuat. Jangan sampai dengan adanya reshuffle ini membawa arah kebijakan yang tidak memihak masyarakat Indonesia. Kita tunggu kinerja dan gebrakan dari para menteri baru kita. Semoga memuaskan dan tidak mengecewakan ya.
Itulah tadi info epic spesial dari Ruang Jurnalistik. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di topik-topik asyik selanjutnya. Salam jurnalistik.